Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Firdaus SMA PhD, yang saya hormat juga teman-teman semuanya, Bapak dosen dan semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan kesehatan yang sempurna hingga hari ini. Di sini pemakalah akan menyampaikan studi hadis, yaitu tentang pemahaman hadis, metode tahlili, ijmali, dan qarin. Kajian tentang sejarah munculnya sejarah hadis. Yang pertama yaitu sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam di sini terbagi menjadi 3. Yang pokok yaitu 2, antara lain adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran yaitu sebagai sumber utama, dan yang keduanya adalah hadis. Al-Quran, fungsi hadis di sini yaitu sebagai alat untuk lebih memperjelas Quran, karena di sini Quran bersifat global. Jadi hadis itu lebih ke pensarahan istilah ataupun lafaz-lafaz yang perlu dijelaskan. Jadi hadis di sini pun membutuhkan metode pemahaman, bagaimana cara untuk memahami hadis, karena hadis pun tidak semuanya gamblang, tidak semuanya tekstual, tetapi juga ada beberapa kata-kata di dalam hadis yang entah itu ambigu ataupun butuh pemahaman-pemahaman khusus, dan itu dikatakan sebagai syarah hadis. Di sini pemakalah akan menyampaikan beberapa metode hadis, yaitu ada 3. Untuk memahami hadis ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu antara lain metode tahlili ataupun metode analisis. Metode syarah tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dan menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Jadi, dalam metode tahlili ini lebih banyak menggunakan ma'thur. Bil ma'thur yaitu menggunakan riwayat dari hadis tersebut, ataupun birro'yi, yaitu dengan birro'yi itu pemikiran dari si pensyarah tersebut. Yaitu memahami hadis dengan 2 cara ini, ataupun dengan cara tahlili ini, itu didominasi oleh pemikiran rasional dari pensyarah. Begitu. Jadi, untuk ciri-cirinya, pencerahan yang dilakukan menggunakan pola penjelasan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan keseluruhan. Ciri-cirinya bukan global, jadi dia menjelaskan kata per kata secara keseluruhan
Jadi di sini apa yang terkandung di dalam hadis itu maka akan dijelaskan, disyarahkan secara menyeluruh. Untuk yang kedua, ciri-cirinya ialah dalam pencerahan hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat, frase demi frase, cara berurutan, serta tidak terlewatkan juga menerangkan asbab al-wurud dari hadis. Hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki asbabul wurud. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua hadis itu memiliki asbabul wurud. Jadi di sini metode tahlili menjelaskan lebih detailnya, yaitu kata demi katanya, frase demi frasenya, dan juga asbabul wurudnya, di mana posisi nanti hadis akan digunakan dalam kondisi seperti apa, nanti juga di dalam metode tahlil ini diletakkan lah ceritanya seperti itu. Yang ketiga, diuraikan pula pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli hadis syarah lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, di sini ada kitab-kitab yang membahas ataupun beraliran metode tahlili, antara lain yaitu Fathul Bahri, Bisyahri Sahih Bukhari, yang kedua Ibnatul Ahkam, Bisyahri Bulughul Maram, yang ketiga Subulus Salam, yang keempat Al-Kawakib Ad-Dirari fi Syahri Sahih Al-Bukhari juga, kitab Al-Irsyad fi Syahri Syahri Sahih Bukhari, dan yang selanjutnya kitab Syarah Az-Zarqani ala Muwatta ala Imamul Malik. Nah, di sini ada beberapa kitab-kitab yang diambil oleh kami sebagai pemakalah, ada beberapa kitab di situ, contoh-contohnya yang mengadopsi metode tahlili. Sementara itu, untuk kelebihan dan kekurangannya, tentunya dalam sebuah metode ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ini, metode tahlili, yaitu ruang lingkupnya cukup luas, sangat luas di situ. Metode tahlili menggunakan ruang lingkup yang luas karena metode ini membahas aspek kata, aspek kalimat, aspek frase, jadi semua baik asbabul wurud, dan di situ juga ada munasabahnya juga, munasabah dari munasabah itu hubungan ya, hubungan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Di sini metode tahlili juga akan membahasnya. Itu dari kelebihannya, dan memuat berbagai ide. Jadi di dalam metode tahlili ini para pensyarah berhak memberikan metode ataupun corak. Mau dibawa kemana nih hadis-hadis ini? Ketika pensyarah bercorak sufi, bercorak apalagi ya, fikih, maka di situ hadis juga akan diwarnai sebagaimana pemikiran si pensyarah itu. Selanjutnya kekurangannya. Kekurangannya menjadikan petunjuk hadis itu parsial. Parsial ataupun terpecah-pecah. Jadi tidak terpecah-pecah lah ya. Tidak general. Yang selanjutnya itu melahirkan pensyarah yang subjektif. Nah, melahirkan pensyarah yang subjektif ini seperti yang tadi disampaikan bahwasanya tergantung nih dari siapa si pensyarahnya, maka bakalan subjektif. Ketika berwarna merah, misalnya berwarna fikih, maka dia akan dibawa ke alur fikih. Ketika si pensyarah tasawuf, maka dia akan dibawa ke tasawuf. Maka di sini dikatakan melahirkan pensyarah yang subjektif. Yang ketiga, masuk pemikiran Israiliyat. Karena tahlili ini pemikirannya yang luas, bebas, jadi di situ ada kemungkinan untuk pensyarah memasukkan Israiliyat ke dalam syarah hadis tersebut. Oke.
Cukup paham ya sampai di sini? Metode yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ijmali ialah metode global, adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada di dalam kutubus sitah secara ringkas. Tapi dapat merepresentasikan makna literal dalam hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Jadi metode ijmali ini adalah metode yang sekilas pintas, metode yang banyak digandrungi oleh pemula. Para pemula kenapa sih? Karena memang gampang, karena memang mudah banget untuk dipelajari ya, untuk dia setakat tahu makna aja lah, untuk sebatas tahu maknanya saja tanpa harus tahu yang ribet-ribetnya. Itu kita gunakan metode ijmali. Untuk ciri-cirinya, pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penempatan judul. Gamblang aja, langsung aja gitu ya, tanpa nggak ada judulnya, nggak ada perbandingannya, nggak ada penetapan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua, penjelasan umum yang sangat singkat dan ringkas. Yang ketiga, pensyarah tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapat sebanyak-banyaknya. Namun demikian, penjelasan terhadap hadis-hadis tertentu juga diberikan agak luas, tetapi tidak seluas metode tahlili. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi dalam metode ijmal ini boleh sih mengasih pendapat pensyarah tersebut, tetapi tidak seluas dan tidak sebebas dari metode tahlili. Untuk kitab-kitabnya, di situ ada 3 kitab, minimal kita mengambilnya. Sunnah An-Nasa'i, Bisyarih Jalaluddin As-Suyuti. Yang ketiga, Qut al-Muqtadi, Al-Jami al-Tirmidzi. Yang ketiga, mana tadi? Ma'bud Syarah bi Sunnah bi Abu Dawud karya Muhammad. Seperti yang tadi juga di metode tahlili, ternyata di metode ijmali juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu ringkas, padat, jelas seperti yang tadi sudah disampaikan, bahasanya gampang, menyenangkan lah untuk dipahami. Yang kedua, untuk kekurangannya menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial. Nah, sama kayak yang tadi tahlili itu, parsial juga, ya parsial yang artinya terpecah-pecah. Yang kedua, kekurangannya tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Jadi memang ya sekilas pintas saja ya, jadi nggak ada yang spesifik banget gitu. Selanjutnya, metode muqarron. Dari metode muqarron ini, metode muqarron adalah metode memahami hadis dengan cara yang pertama, membanding yang memiliki redaksi yang sama, atau dalam kasus yang satu atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Jadi ada satu hadis membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama. Dalam satu kasus ada dua redaksi hadis yang sama, ataupun dalam satu kasus ada dua redaksi yang berbeda. Maka di sini masuk metode muqarron, di mana nanti akan ada perbandingan-perbandingan. Yang kedua, membandingkan berbagai pendapat ulama, syarah dan pensyarah hadis dalam mensyarah hadis. Jadi di sini dalam muqarron ini tidak hanya teksnya saja yang dipermasalahkan, tetapi di sini juga pendapat pensyarahnya juga, terus pengartiannya juga nanti akan masuk ke dalam metode muqarron ketika ada perbandingan dan perbedaan-perbedaan. Yang kedua, masuk ke dalam ciri metode muqarron, membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut.
lebih ke ini ya, lebih ke intinya adalah di perbandingannya itu tadi. Yang kedua, membandingkan analitis redaksional, mabahis lafdiyah, atau perbandingan periwayat, kandungan, makna dari hadis yang diperbandingkan. Yang ketiga, perbandingan pendapat para pensyarah mencakup ruang lingkup yang sangat luas, karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan ataupun makna, hadis maupun korelasi antara hadis satu dengan hadis yang lainnya. Untuk kitab-kitabnya, di sini ada Sahih Muslim, Bisyarah Al-Nawawi, karya Imam Nawawi, ada juga Umdah Al-Qori, Syarah Sahih Al-Bukhari juga. Nah, di situ dua kitab ini menggunakan ataupun mengadopsi metode Muqarrin. Untuk selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Dalam metode Muqarrin ini ada kelebihannya, yaitu memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas pada para pembaca bila dibandingkan dengan metode lain. Maka di sini metode ini lebih spesifik ya, karena dia membandingkan satu perkara dengan perkara lain, hadis satu dengan hadis lain, pendapat satu dengan pendapat lain, di sini dikumpulkan, jadi memang lebih luas, lebih komprehensif, di mana metode ini biasanya digunakan untuk orang-orang expert lah yang sudah banyak belajar hadis. Jadi di sini sudah lebih mumpuni lah. Di sini yang digunakan adalah metode Muqarrin. Yang kedua, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda. Tentunya di sini ketika kita sudah orang semakin dewasa, semakin toleran ya, sama ketika ilmu semakin banyak itu juga semakin toleran juga. Itu di mana metode Muqarrin ini karena sudah terlalu banyak melihat perbedaan, baik itu teks ataupun makna ataupun pendapat. Jadi di sini orang akan lebih bersikap toleran, wajar-wajar saja ketika ada perbedaan. Jadi tergantung nanti di mana nih hadis ini ditempatkan, saat ini digunakan itu dalam Muqarrin lebih banyak digunakan. Tentunya tidak luput dari kekurangan juga ternyata metode Muqarrinnya ini. Muqarrinnya ada kekurangannya. Metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya, ini untuk yang expert saja. Untuk pemula silahkan kembali ke ijmali. Ya, ke ijmali saja. Karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Yang kedua, ini memiliki kekurangan. Tidak dapat diandalkan jawab karena pecah. Jadi adalah kepengen, bukan untuk memecahkan sebuah masalah, itu lebih ke tekstual mungkin ya. Yang selanjutnya, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman yang pernah diberikan oleh ulama daripada lebih mengedepankan pendapat ulama terdahulu daripada mengemukakan pendapat baru. Kenapa? Karena di sini yang namanya juga perbandingan ya, jadi lebih ke mengadopsi pendapat lama untuk menjadikan daripada mengemukakan pendapat baru. Baik, sementara ini dulu akan dilanjut sama rekan saya, Teh Lala, silahkan dilanjutkan untuk sejarah munculnya syarah hadis. Silahkan Teh Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak di sana? Terdengar. Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Indah terkait
tiga metode yang digunakan dalam penafsiran hadis. Yang pertama ada metode tahlili, metode ijmali, dan juga metode muqarrin atau muqarron. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang kajian sejarah munculnya syarah hadis. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sejarah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu syarah. Apa tutupin? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu syarah hadis. Syarah hadis itu adalah menurut bahasa bahwa syarah hadis itu adalah al-bayan atau penjelas atau menjelaskan. Ada juga al-fath atau juga pembuka, dan juga al-kasaf adalah mengungkapkan. Sedangkan secara terminologi atau juga secara istilah, syarah hadis adalah sesuatu yang menjelaskan tentang apa yang ada dalam hadis, entah dari segi matanya, sanadnya, dan juga yang lainnya. Jadi semua yang berhubungan hadis itu masuk dalam syarah hadis. Selanjutnya tentang sejarah munculnya syarah hadis. Perkembangan syarah hadis ini baik pada masa awal tidak dapat dipisahkan dengan hadis itu sendiri. Klasifikasi masa antara syarah dan hadis pada masa awal dapat dikatakan berjalan bersamaan. Pasalnya bentuk syarah pada masa awal atau juga pada masa Nabi ada cenderung bersifat klasifikasi atau juga tabayun. Jadi di mana seseorang sahabat mengklarifikasi kebenaran suatu hadis yang telah diperoleh dari seseorang perawi kepada Nabi dengan bertujuan supaya memperoleh kejelasan apakah hadis demikian benar-benar disabdakan oleh Nabi. Dan juga dari sejarah munculnya hadis ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat menurut M.M. Azami. Dia berpendapat bahwa ada dua periode, yaitu yang pertama adalah periode sebelum dibukukan. Jadi dari kehidupan Nabi sampai dengan abad kedua Hijriah. Dan yang periode yang kedua adalah periode setelah dibukukan, yaitu adalah karena perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan menurut M.M. Azami ini fasenya ada 4, atau juga ada 4 fase. Yang pertama adalah fase sahabat dari Nabi, dan selanjutnya adalah fase tabi'in. Fase tabi'in atau juga dari sahabat. Selanjutnya adalah fase tabi'in dari tabi'in tadi. Dan selanjutnya adalah dari ulama dan guru. Jadi dari nabi, tabi'in, dan juga ulama dan guru. Selanjutnya pendapat kedua adalah pendapat menurut Al-Jazhatib, yaitu adalah ada 3 periode. Yang pertama adalah sebelum pembukuan atau juga disebut qabla at-tadwin. Yang kedua ada masa pembukuan atau ingda at-tadwin, dan yang terakhir adalah setelah pembukuan, ba'da at-tadwin. Kesimpulannya nanti atau sekarang? Biasanya kesimpulannya nanti biasanya. Cukup, boleh dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Neng Lala, sudah dijelaskan tadi sejarah syarah. Selanjutnya adalah sesi diskusi, sesi tanya jawab. Ada yang bertanya ya? Semua penambahan sama diskusi. Silahkan, ada yang punya unek-unek silahkan disampaikan. Terima kasih. Selamat pagi pemakaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dulu nih? Ya, siapa dulu nih? Ayo.
Ikut. Ladies first gimana? Ladies Nah, first, saya Pak ngalah. Hafiz? Waduh, Oke. banyak yang nanya nih. Waduh, Moderator. takut Oke. nih. Moderator yang berhak untuk menentukan. Baik, silakan. Saya Olive dulu. Oke, terima kasih Bu Indah. Masya Allah. Pagi-pagi udah berat banget ini pembahasannya. Iya nih. Oke. Baik. Tentang metode ya Bu Indah ya, makalahnya ya. Iya, Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar. Ada 3 macam metode tuh. Ada metode tahlili, ijmali, sama mukorin. Materinya udah banyak, udah cukup. Tapi yang kurang satu. Saya cuma mau minta gimana caranya ngebedain hadis ini tuh metodenya ini, hadis ini metodenya ini. Nah, jadi saya cuma minta contohnya aja dari 3 metode tersebut gitu. Ya, Ya, oke. Terima kasih. baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Bapak Hasan Rizky dulu ya mungkin ya. Boleh silakan Pak Hasan Rizky. Pak Hafiz? Saya nggak menanya, Pak. Bu, Bukan. sorry. Oh, iya. Tadi siapa ya? Pak Saya, Bu. Hafiz. Pak Hafiz. Oh, gini Iya. aja deh, saya jawab satu-satu ya, takut nanti numpuk, nggak kejawab malahan bingung. Ya, udah. Boleh ya? Ya, boleh. Bismillah, semoga saya bisa sedikit memberi pencerahan dan semoga tidak puas. Semoga silahkan mencari lagi ke referensi lain ataupun nanti Bapak dosen yang akan menyempurnakannya. Baik, untuk contoh dari tiga metode tadi itu, di sini saya mau mengambil contoh dari satu hadis saja. Ada satu hadis yang di situ bisa tiga-tiganya digunakan untuk 3 metode tersebut, yaitu hadis innamal a'malu binniyah. Di sini innamal a'malu binniyah ketika menggunakan metode tahlili di sini al-a'malu. Jadi kan di sini kan kalau metode yang ijmali tadi itu kan bisa digunakan metode tahlili tadi itu bisa digunakan per kata kan ya. Jadi dia ciri khasnya adalah mensyarah per kata. Jadi di sini innamal a'malu binniyah di sini diartikan per kata, disyarahkan per kata. Al-a'malu di sini tidak semata-mata dikatakan sebagai pekerjaan, tetapi di dalam metode tahlili al-a'malu itu dikatakan sebagai ibadah. Itu kenapa? Karena metode ini menggunakan perincian kata, frase, kalimat. Jadi di sini al-a'malu tidak semata-mata sebagai pekerjaan saja, tetapi dikatakan sebagai ibadah. Al-niat, niat juga sama, mungkin ada yang berbentuk lafadz ataupun dalam hati saja. Nah, di sini salah satu metode yang digunakan oleh tahlili. Sementara untuk yang ijmali itu dari hadis innamal a'malu binniyat, di situ dikatakan la amala atau la a'mala lima la niyata lahu. Jadi di sini global. Jadi innamal a'malu binniyah itu artinya global. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang tanpa niat, udah itu berarti tidak termasuk pekerjaan, tidak termasuk ibadah gitu ya kalau kata yang tahlili. Jadi di sini kata yang ijmali itu global. Jadi apa itu pekerjaannya selama tidak ada niat maka tidak dianggap gitu. Jadi 5 la niyatalahu. Jadi la amalah atau la a'malu 5 la niyatalahu, maka di situ termasuk dari ijmali, itu global. Pokoknya nggak ada niat, nggak ada pekerjaan gitu, tidak dianggap pekerjaan. Nah, yang ketiga dari muqarron. Dari muqarron ini lebih rinci tentunya dari satu hadis al-a'malu binniyah itu dalam metode itu bisa ke lafadz 4 hadis. Yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat, semuanya lalu bukan saja amal,
amal, niat, semua nih, pokoknya di situ jam semuanya ya. Nah, untuk mukoron. Perbandingannya adalah ketika ada hadis lagi yang mengatakan al-a'malu binniyah. Semua pekerjaan itu satu niat ya. Untuk yang kedua al-a'malu binniyah, amnya jamak, tapi niatnya mufrad, cukup satu ya. Dan yang dengan mufrad amal ini satu apa namanya, mufrad ya, sendiri-sendiri saja, dia tidak single ya, tidak bisa di double ataupun dijamak gitu. Yang ketiga, yang keempat, dari satu hadis, karena kita menggunakan mukoron, menggunakan perbandingan, jadi timbul redak lain, itu a'malu binniyah. Al-a'malu itu jamak, niyah cuma satu. Untuk apa nih contohnya? Bisa digunakan ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, pensyarah ini berpendapat bisa bahwasanya di selama Ramadan ini bisa menggunakan satu niat aniyah untuk akmal, untuk beberapa pekerjaan selama Ramadan ini terjadi, misalnya 30 hari. Maka di situ cukup satu kali melafadzkan niat gitu. Paham nggak Teh? Teh Alif. Iya Bu Indah, sudah nih sambil ditulis, mantap. Nah, Mantap. okay. Jadi di situ ya bedanya. Kalau yang tadi ijmali itu rinci perkata. Jadi amal itu tahlili. Dari tahlili itu perkata. Jadi al-amalu itu bisa dikatakan sebagai ibadah gitu ya. Diganti sebagai kata-kata ibadah itu per kalimat. Sedangkan untuk ijmali global, pokoknya semuanya kalau yang nggak ada niatnya itu tidak dikatakan sebagai pekerjaan atau ibadah. Sementara untuk yang mukoron itu ada perbandingan dari satu hadis bisa jadi 4 redaksi gitu. Bisa dipahami Teh? Iya, ini sambil ditulis, mantul. Saya mau dengar suaranya Lala ini. Oh siap, gantian Teh Lala, jom. Iya, siapa tahu Lala punya jawaban yang lain gitu. Teh Lala, biar tambah seger gitu. Pak Arifin ya. Terima kasih. Contoh lain ya. Contoh lain adalah sebentar. Adalah hadis dari Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi bahwa dia berkata atau meriwayatkan kepada kami, Rauha berkata meriwayatkan kepada kami Auf dari Hasan dan Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melayat jenazah orang muslim karena iman dan ikhlas bersamanya sampai melaksanakan sholat jenazah dan menyelenggarakannya pemakamannya hingga selesai, maka orang itu membawa pahala 2 qirot. 1 qirot kira-kira sebesar bukit Uhud. Barang siapa yang ikut sholat jenazah saja, kemudian dia pulang sebelum dimakamkan, maka orang itu hanya membawa pulang 1 qirot. Di sini bunyi hadisnya atau lafal bahasa Arabnya itu adalah hadasana Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi. Qala hadasana Rauha, qala hadasana Auf, anil Hasan wa Muhammad, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittaba janazah muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yufarrigu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bakiran tinaqah nakirat mislu ahadin wa min shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tadfana fa innahu yarji'u bikirat. Penjelasannya itu adalah pada kalimat manit taba'a. Manit taba'a, berarti kan artinya barang siapa yang melayat. Dalam riwayat Al-Usaili menggunakan lafaz taba'a.
di mana lafaz ini banyak dikuatkan oleh orang-orang berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah. Bahwa berjalan di belakang jenazah itu adalah lebih utama. Tapi argumen ini semacam tidak benar karena perkataan tabi'ahu atau mengikutinya dapat berarti bahwa ia berjalan di belakangnya, bertemu dengannya, ataupun berjalan bersamanya. Selanjutnya adalah lafaz ittabi'uhu juga mempunyai arti yang sama dengan tabi'ah. Hal ini dijelaskan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan perawi-perawi lainnya dari Umar tentang berjalan di depan mayat. Yaitu adalah waka nama ahu atau juga bersamanya. Jadi maksudnya ini adalah orang-orang muslim dalam riwayat Al-Kasmihani lafadznya adalah ma'aha. Jadi maksudnya adalah bersama jenazah. Dan juga pada kalimat wayufar didu hingga selesai. Ada yang meriwayatkan dengan lafaz wayufar rogo. Jadi riwayat ini menunjukkan atau juga menjelaskan bahwa pahala sebesar 2 qiraat itu diperoleh dengan mensolatkan dan mengantarkan ke kuburannya. Sedangkan orang yang hanya menyolatkan saja, maka ia hanya mendapat 1 qiraat. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat, pendapat dengan pendapat yang berpegang pada zahir hadis. Maka mereka berpendapat bahwa orang tersebut memperoleh pahala sebesar 3 qiraat setelah digabungkannya. Jadi menurut penjelasannya itu adalah bahwa orang yang menyolatkan saja atau takziah saja dengan orang yang sampai mensolatinya, sampai juga kepada menguburkannya itu mendapatkan qiraat berbeda. Jadi kalau misalkan dia sholatin saja, dia dapatnya 2 qiraat, tapi kalau sampai ke kuburannya atau memakamkan itu mendapatkan 3 qiraat. Jadi di dalam hadis ini tuh ada kaitannya dengan gitu. Kak Alif, gimana? Oke, baik. Terima kasih Lala, Bu Indah. Indah, mungkin ada yang dikoreksi dari jawaban tadi. Biasanya Pak Hasan Rifki nih yang Ya, bagian ini. saya mau dengar suaranya Pak Hasan Rifki nih. Silakan Pak Hasan Rifki, ada yang mau ditambahin atau mau dijegal-jegal juga boleh lah. Bu Olive udah paham kok kayaknya. Nggak tahu beneran apa enggak. Nah, jadi kalau tadi dijelaskan oleh Bu Indah, di situ ada kitab-kitabnya. Karena kalau kita kita melihat langsung konteks hadis itu, mungkin kita akan bingung hadis ini dipahami secara tahlili atau secara ijmali atau secara mukorin atau mukoron. Kan mungkin karena keterbatasan kita akan bingung. Mungkin solusi untuk lebih mudahnya, jadi tinggal dilihat hadis tersebut dari kitab mana gitu kan. Ya udah dijelaskan di situ ijmali ataupun tahlili udah ada kitabnya masing-masing yang metode pemahaman itu. Jadi kita bisa lihat hadis itu sumbernya dari kitab apa, baru kita bisa tahu, lebih mudah seperti itu. Kalau tadi contoh yang disebutkan sama Ibu Lala itu kayaknya yang pemahaman secara tahlili yang diuraikan secara perkata kan gitu kan. Ya mungkin seperti itu aja, terima kasih. Baik, jazakumullah Pak Hasan. Benar, berarti memang kita harus tahu dari kitab mana dulu nih. Kita ambil hadis, dari situ kita bisa coraknya corak apa. Metodenya metode seperti apa. Terima kasih Pak Hasan. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau menambahi? Nggak boleh nanya ya, nambahin aja ya. Pak Nuraga, ada yang mau ditambahin nggak Pak Nuraga? Menyimak para expert saja. Menyimak para expert. Insya Allah. Ada yang lain nggak? Atau sudah kita serah terimakan saja waktunya kepada Pak dosen? Cukup ya? Sementara ini dulu
Kalau memang sudah tidak ada penambah dan penanya lagi, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh dosen kami, Haji Muhammad Firdaus, LC, MA, PhD. Waktu kepada beliau kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Warzuqna tanfa'una wa zidna ilma wal amal shalih. Amin. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali sama-sama di dalam mengkaji mustalahul hadis agar kita mampu lebih memahami kaidah-kaidah hadis. Para ikhwah sekalian, pelajaran ini kemarin kita sudah menyampaikan kualifikasi hadis, kritik sanad, kritik matan. Sampai dengan saat ini kita mengkaji metode di dalam mensyarah, menjelaskan hadis. Atau kita kenal dengan manhajiyatun fi syarhil hadis. Kenapa manhajiyah? Metode, memahami metode ini sangat penting. Bahwasanya agar kita sampai kepada pemahaman hadis yang betul, maka ini adalah langkah awal yang mesti kita pahami. Karena hadis Rasulullah SAW ini banyak. Jumlahnya banyak. Ratusan ribu. Bagaimana hadis Rasulullah SAW ini yang banyak ini telah dituangkan ke dalam kitab-kitab yang beraneka ragam. Sunnah hadis baginda Rasulullah SAW dan sampai kepada kita sekarang itu semuanya sudah tertuang di dalam kitab-kitab yang banyak. Dan kitab-kitab itu memiliki turuk, memiliki metode, cara sendiri-sendiri, cara masing-masing. Untuk itu, memahami manhajiyah ini menjadi sangat penting agar kita tidak keliru di dalam memahami hadis baginda Rasulullah SAW. Sehingga sebelum kita mengkaji tentang apa itu manhaj tahlili atau analisis, apa itu manhaj secara muqaran, perbandingan, apa itu secara ijmal, apa itu secara wasfi, apa itu secara istiqra'i, maka ini bagian daripada metode-metode. Maka Pak Ikhwati Fillah, dengan banyaknya hadis-hadis, dengan banyaknya buku-buku yang sekarang kita kaji, kita baca, yang mana metode berbeda-beda antara satu buku dengan buku yang lain. Sehingga bagaimana kita memandang hadis dan bagaimana kita memahami dan mengamalkan hadis itu betul. Karena kita memahami secara menyeluruh. Sehingga yang pertama kali mesti kita pahami di dalam manhajiyah di dalam metode memahami hadis, bahwasanya kita mesti betul di dalam memahami al-asalatu wal mu'asirah. Kita mesti betul dalam memahami al-asalah,
orisinilitas dalam hadis. Orisinil. Bentuk aslinya, al-asalah fid din, ada bentuk asli. Maka kita mesti memahami al-asalah fi manhajiyatil hadis. Apa keasliannya? Apa orisinilitasnya dalam hadis itu? Kemudian silahkan kita kembangkan, atau disebut juga dengan al-mu'asirah. Silakan kita kembangkan. Bagaimana mengembangkan hadis ini sesuai dengan ruhuz zaman wal asr. Karena setiap zaman itu ada ruhnya, ada cara berfikirnya. Maka sebelum kita memahami metode-metode tadi dijelaskan, bukan cuma 3, banyak. Paling tidak ada 9. Tadi disampaikan oleh pemateri hanya 3 saja yang banyak kita belajar, yang banyak kita baca. Padahal paling tidak ada 9 metode. Ketika itu dirunut secara al-wujuh, secara sudut pandang sang penulis. Sehingga yang pertama kali mesti kita pahami di dalam memahami tema mata kuliah kita ini adalah yang pertama, bagaimana langkah-langkahnya di dalam memahami manhaj metode ini. Dan bagaimana memahami hadis dari langkah-langkah metode yang sudah kita pahami. Maka paling tidak dalam ringkasan buku tentang manhajiyatul hadis yang dulu pernah kami dapatkan, paling tidak itu ada 4 langkah pertama sebelum kita memahami manhaj itu, memahami manhajiyah dalam hadis. Yang pertama, karena kan kalau kita ingin tadi disampaikan oleh pemateri, ketika dia memiliki wasfinya adalah wasfi secara fikih, maka dia akan condongkan buku itu terhadap fikih dia, pemahaman fikih dia. Contohnya, ini buku yang paling bagus yang bisa antum baca, antum kaji juga. Kitabnya Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi mendapat gelar namanya Muhyi Sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah. Maksudnya menghidupkan hadis. Karena beliau menulis satu kitab yang sangat memadai dalam bidang hadis. Mencakup di dalamnya tahlili, mencakup di dalamnya muqaran, mencakup di dalamnya ijmali, mencakup di dalamnya wasfi. Nama kitabnya adalah Masabihus Sunnah. Nama kitabnya adalah Masabihu As-Sunnah. Ini kitab paling baik, berjilid-jilid jumlahnya memang. Banyak jumlahnya. Cuman kita akan mendapat istifadah di situ. Pertama, bagaimana kita memahami makna dulu dalam hadis. Bahwa memahami makna dalam hadis, ini masuk dalam kategori memahami secara metode tahlil, memahami dalam metode muqaran maupun secara wasfi dan dan istiqra'i. Memahami secara makna global dulu. Maka disebut juga dengan al-idrakul kulli. Bagaimana kita memahami betul-betul dalam keseluruhan hadisnya. Bahwa pertama kita mengenal ada kutubus sittah. Ada kitab 6. Ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ditambah lagi dengan Al-Masanid. Al-Masanid bagian daripada Muttasilus Sanad yang disampaikan oleh Pak Matsoni. Nanti kita mengerti apa itu Masanid, apa itu Musnad. Nanti apa perbedaan dengan Musnad dengan Sunan. Di 6 kitab ini ditambah lagi dengan Kutubut Tis'ah. Maka di situ ada Muwatta Imam Malik, ada Musnadnya Imam Ahmad, dengan adanya Kutubus Sunan. Ada Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Sunan Asy-Syafi'i,
Sunan An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Maka setiap kitab-kitab ini memiliki lafalnya masing-masing. Yang mana secara pemahaman matannya itu semuanya betul. Maka yang pertama yang mesti kita mengetahui di dalam metode mempelajari metode hadis, bagaimana kita mengetahui ar-riwayatu bil ma'na. Riwayat hadis secara makna. Contohnya misalnya hadis sahih. Ini hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Antara Bukhari dengan Muslim saja secara makna berbeda. Ada perbedaan maknanya. Ketika itu Rasulullah SAW berada di masjid. Melihat seorang laki-laki memasuki masjid. Anna rajulan dakhala al-masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang laki-laki masuk ke masjid Rasulullah. Wa salima jalisun fi nahiyatil masjid. Kemudian dia masuk dan dia terus mengambil tempat di sebelah pojok dan dia sholat. Ketika di selesai sholat, falamma sallama min salatihi, ketika dia sudah sholat, dia menghampiri Rasulullah. Dia menegur Rasulullah, mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, Waalaikumsalam, irji' fa innaka lam tusalli. Jadi Rasulullah bersabda, irji', kembali ke tempat sholatmu dan ulangi sholatmu. Dan itu berlaku sampai 3 kali. Maka orang itu kembali ke tempat sholatnya, dia sholat 2 rakaat dan kembali ke Rasulullah. Memberikan salam dan Rasulullah menjawab waalaikumsalam wa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempat kamu belum sholat. Maka para ikhwati fillah, setelah dia mengatakan itu, maka maka Imam Muslim mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala zalika salasa marratin. Ini lafaznya Imam Muslim. Ini bisa kalian lihat dalam Masabihus Sunnah Al-Imam Al-Baghawi. Di situ ada kalimat zalika. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala zalika, sampai orang tersebut melakukan itu, yaitu sholat sampai 3 kali diulang-ulang selama 3 kali. Sedangkan kalimatnya Imam Bukhari tidak ada zalikanya. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala salasa marratin. Tidak ada zalikanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang itu berkata, ya Rasulullah SAW, walladzi ba'atsaka bil haqq wa ma uhsinu ghairu hadza. Maka orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan betul, apa ada cara yang lebih baik dari ini, dari cara sholatku? Ma uhsina ghairu hadza, apakah ada yang lebih baik lagi? Apakah aku sudah baik lagi dalam melaksanakan sholat? Maka Rasulullah SAW mengajarkan wudu, mengajarkan sholat kepada dia. Kalau Nabi SAW, maka dia mengatakan, fa'alimni ya Rasul, maka ajarkan. Kalau ada yang lebih baik dari cara sholatku itu, ajarkan. Maka Rasulullah mengatakan, idza qumta ila sholati fa asbighul wudu, thumma istaqbalil qiblata fakabbir. Maka kemudian ke bawahnya sama. Hanya beda dalam pembujung matanya, di situ ada isbaghul wudu. Sempurnakanlah wudumu. Dalam hadis yang lain, hadis sahih. Dalam hadis yang lain, hadis sahih. Ini bisa kita lihat dalam kitab Musnad, atau dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Jauzi, membuat kitab namanya Jami'ul Masanid. Hadisnya sahih. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala adullukum ala yamhullahu bihil khataya
wa yarfa'ud darajat. Apakah ingin saya berikan kabar kepada engkau tentang hal-hal yang akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat kalian kepada derajat yang tinggi. Rasulullah bersabda, isbaghul wudu 'alal makarih. Sempurnakanlah wudu pada saat-saat yang tidak kita suka. Pada masa dingin, musim dingin, kita tetap sempurnakan wudu kita 3 kali. Maka pada kalimat ini, ikhwafillah, di situ ada kalimat isbaghul wudu. Di situ ada kalimat isbaghul wudu. Isbaghul wudu ada pada riwayatnya Al-Imam Bukhari dengan Muslim. Ada isbaghul wudunya. Isbaghul wudu. Kemudian summa istaqbalil qiblah, menghadap kiblat. Kemudian fakabbir, kemudian bertakbirlah. Summa qara'a ma tayassara laka minal Qur'an. Summa qara'a, summa taqra ma tayassara laka minal Qur'an. Baca Quran yang paling mudah bagi kita. Maka pada ayat muqarran ini, ketika pendapat yang pertama, bahwasanya bagi pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, itu mesti sempurnakan wudu kita. 3 kali. Bagaimana dengan kumur-kumur lagi puasa? Kumur-kumur, Syafi'i mengatakan. Tapi kumur-kumurnya jangan sampai hanak. Jangan sampai langit-langit. Kumur-kumur biasa, tidak ditakalufkan, tidak dipaksa gitu-gitu tuh kayak orang nggak lagi puasa. Sampai gitu kayak enggak. Masuk sedikit saja. Kemudian masukkanlah air ke dalam hidung sedikit saja. Sedikit. Jangan seperti kita memasukkan air ke hidung begitu. Masukkan sedikit saja. Imam Syafi'i mengatakan kalau bisa jangan tinggalkan tamadmad wastansyak. Imam Syafi'i mengatakan berkumur-kumur jauh lebih muakkadah daripada istinsyak. Syafi'i mengatakan kumur-kumur jauh lebih baik, jauh lebih sunnah muakkadah daripada istinsyak. Istinsyak itu yang masukin air ke hidung. Jadi Syafi'i mengatakan kumur-kumur jauh lebih. Kenapa? Kenapa isbaghul wudu? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahkan mata ketika berwudu mesti dikucek-kucek. Kita mau wudu nih, basuh muka, terus mata dikucek-kucek begini. Imam Syafi'i tidak. Mata nggak perlu dikucek-kucek karena mata itu nggak ada berubah bau dan nggak kotor biasanya kalau mata itu. Karena kalau mata udah kotor dia terus keluar air, ngebersihin sendiri. Tapi tidak begitu dengan mulut, dengan hidung. Kenapa Syafi'i mengatakan lebih muakkadah untuk kumur-kumur? Karena biasanya aroma mulut itu berubah. Sehingga dengan kumur-kumur ketika akan sholat, itu mampu merubah aroma mulut dan mampu membersihkan bagian hidung. Ini pertama, bagaimana kita memahami bil ma'na. Sehingga jangan sampai kita ngelihat ada orang sholat, kita ngelihat dia langsung ambil sunnahnya, langsung ambil wajibnya saja. Ambil muka, tangan, kemudian kepala, kaki itu sudah. Kemudian kita bilang, hey, irji, fasalli, fa'idha kalam tusalli. Kembali sholatnya. Kamu belum sah. Sehingga kalau Imam Syafi'i itu hati-hati. Karena dalam hadisnya begitu, isbaghul wudu, sempurnakan semuanya, sampai sunah-sunahnya juga dimasukin, 3 kalinya. Kemudian setelah sholat, fastaqbalil qiblah. Doanya menghadap kiblat. Habis sholat, menghadap kiblat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wal maj'al min tawbin, wa jalla min mutatahhirin, wa jalla min mutasalihin. Itu kalau Syafi'i begitu. Ada orang selesai sholat, terus ke masjid sambil doa. Enggak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah, jadi bagaimana kita memahami hadis secara makna. Kemudian yang kedua juga ikhwati fillah, di dalam tahlili ketika kita akan ini riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim, ini dalam kitab Masanid, ini dalam kitab As-Sunan. Betul-betul kita mengetahui lafal dari kitab itu, dari perawi itu. Mesti ada di situ ada at-tasabbut. Yakin betul bahwasanya lafal yang kita gunakan adalah dari lafal Imam Bukhari, bukan dari lafal Imam Muslim. Itu ada at-tasabbut di situ. Karena nanti ada kajian
kajian tahlili, analisa hadis dari segi bahasa. Maka bagian ini juga masih masuk dalam kajian kritik matan, yang mana ada illatul khafi, ada kecacatan yang dia tersembunyi, nggak kelihatan. Maka di sini bagaimana kita mesti memahami secara lafal-lafal yang ingin kita sampaikan. Contohnya misalnya hadis tentang zakat fitrah. Hadis tentang zakat fitrah. Bahwasanya hadisnya sahih zakat fitrah itu. Tapi terkadang karena kita salah mengambil lafal, hadisnya Bukhari Muslim, hadis sahih. Cuman rupanya kita mengambil dari kitab atau dari perawi yang dia tidak sahih lafalnya. Tidak sahih secara lafal. Sehingga ini juga akan menimbulkan talakbut, akan bercampur aduk dalam pemahaman. Jadi ada hadis yang sahih, kita mesti teliti lagi bahwasanya lafalnya memang digunakan oleh Bukhari. Khawatir kita menggunakan lafal yang lain, rupanya lafal itu salah atau lafal itu dhaif. Maka kita sering mendengar dalam hadis tentang zakat fitri, tentang zakat fitrah, hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqatal fitri ala saghirin wa kabirin, zakaran wa unsa, hurrun wa mamluk, sa'un min tamrin au sa'un min sya'irin. Itu panjang itu. Anda tentang makan makanan pokok. Maka maka kita mendapatkan dari kitab yang tadi saya sebutkan, ada namanya dari kitab Al-Imam Ibnul Jauzi. Ada kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Jami'ul Masanin. Bahwasanya rupanya Imam Jauzi menempatkan hadis ini ke hadisnya maudhu'at. Rupanya dalam hadis ini, dalam zakat fitrah ini, ada sebuah tambahan. Ada lafalnya ziyadatu yahudiyun wa nasraniyun. Zakat fitrah, zakat yang dia pun diambil dari kalangan agama samawi, Yahudi dan Nasrani. Maka ini tidak betul. Jika di penghujung hadisnya ada tambahan, ada ziyadat Yahudiyun wa Nasraniyun, maka ini tidak. Maka dikatakan al-maudhu'at. Sehingga mesti betul-betul ketika kita ingin menyampaikan sebuah hadis, bahwasanya lafal itu memang lafal dari Bukhari dan Muslim. Ketika memang ada ziyadah, ada tambahan-tambahan dari imam yang lain pun kita jelaskan. Maka para ikhwati fillah, itu cara yang ketiga. Yang pertama bagaimana memahami secara makna. Ketika memang ada dua hadis yang tadi sama-sama sahih, ada yang istiqbal, ada yang langsung, ada yang menggunakan asbighul wudu, ada yang tidak langsung fastaqbalil qiblah fakabbir. Bagaimana memahami secara makna. Yang kedua, at-tasabbut, kita betul-betul yakin betul, meneliti betul bahwa ini lafal yang digunakan oleh Bukhari. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan hadis-hadis, yang ketiga, di dalam melihat metode hadis, kita mesti kaitkan dia dengan ayat Al-Quran. Apakah hadis matan tersebut tidak bersinggungan dengan Al-Quran? Kemudian cari hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan itu. Kita gabungkan, kita kumpulkan hadis-hadis itu, agar kita memiliki pemahaman yang menyeluruh. Situlah
tujuan untuk memukoronahkan dalam apa namanya, dalam bidang hadis. Mukoronah. Maka Khotifillah yang paling baik ini adalah kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari. Di dalamnya beliau juga menuangkan ada muqaranah dalam bidang hadis. Atau kitab Irsyadus Sari, Syarh Sahih Al-Bukhari. Ini pun menerangkan bagaimana mengumpulkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan. Contohnya misalnya hadis sahih Rasulullah SAW tentang amal. Hadis daripada Anas bin Malik, Bukhari dengan Muslim. Hadis ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mengatakan bahwasanya ketika seorang mayat itu meninggal dikuburkan, fayattabi'u salasatun, maka dia akan diikuti dengan 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh keluarganya yang mengantarkan dia ke pemakaman, hartanya, kemudian juga amalnya. Maka dikatakan fazahaba isnan, maka 2 itu pulang, yaitu ahluhu wa maluhu, harta, keluarga dengan hartanya pulang. Fayabqa ma'ahu amalu, maka sisalah tinggal amal dia yang akan menemani dia. Mahu amal. Maka ketika kita mengkaji hadis yang mujmal, hadis yang dia pemahaman global, Taisirul Alam misalnya. Nah, tadi sudah jelaskan oleh pemateri. Ini kitab-kitab ringkas. Nah, tapi kalau kita mengkaji langsung kepada kitabnya Fathul Bari, langsung kepada kitab yang tadi disebutkan oleh pemateri, bagaimana memahami secara analisa, lafal, amal. Sekarang amal itu apa? Sehingga semua hadis-hadis yang berkaitan dengan amal, ayat-ayat yang berkaitan dengan amal dituangkan semua. Ini hadisnya ada Al-Minhaj, Bukhari Muslim, dan hadisnya sahih. Saya pernah baca. Tapi kalau yang masalah yang kitab mujmal, tidak, dia hanya amal. Bahwasanya amal adalah rukun daripada iman. Dalam Taisirul Alam itu. Sedangkan kalau kita kembali kepada kitab-kitab yang lebih merincikan makna amal, maka kita akan mendapatkan bahwasanya bukan semata-mata amal, yaitu ibadah yang kita lakukan. Karena di dalam Islam kita mengenal al-ibadah wal-ubudiyah. Karena Ustaz Hasan Rifki mengerti. Ibadah wal-ubudiyah masdar, 2 kalimat masdar. Yang diambil dari 1 kata kerja. Abada ya'budu abdan. Abada ya'budu ibadatan wa ubudiyah. Sehingga dikatakan di dalam kitab Fathul Bari, bagaimana menganalisa secara bahasa, bahwasanya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah bentuk fisik dari kondisi ubudiyah hati kita. Sehingga dikatakan, silahkan kita berpacu di dalam ibadah. Siapa paling banyak khatam? Siapa paling banyak hafalan? Siapa paling banyak sedekah? Siapa paling banyak zikir dan i'tikaf? Silahkan. Tapi jangan pernah kita merasa bahwasanya ibadah-ibadah itu mampu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Sebelum ibadah kita berbanding lurus dengan ubudiyah kondisi hati kita. Ini perkataannya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatib. Bahwasanya ibadah kita ini ibadah yang adalah bentuk wujud fisik dari keadaan hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam puasa kita tidak menilai lapar, haus, dahaganya kita. Nggak dinilai sama Allah. Yang dinilai oleh Allah adalah la'allakum tattaqun.
Apakah dari puasa itu menjadikan kalian menjadi orang yang paling bertakwa? Orang yang paling takut kepada Allah, menghadirkan Allah dalam hatinya? Perempuan, laki-laki, suku, bangsa tertentu tidak menjadikan orang itu paling taat kepada Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Bahwasanya laki-laki, perempuan, suku, bangsa tertentu tidak menjadikan orang paling bertakwa di hadapan Allah. Yang paling bertakwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwanya siapa? Ini hanya perkara amal yang dijelaskan dalam Fathul Bari. Kemudian juga menerangkan tentang kurban. Apakah kurban itu? Allah tidak menilai. Innallaha la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak melihat seberapa daging atau darah yang dialirkan ketika berkurban. Walakin yanalahu taqwa minkum. Apakah dari kurban itu menghasilkan ketakwaan kepada kalian? Maka Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, bentuknya ibadah yang betul, ini hanya ingin menganalisa kalimat ibadah wal ubudiyah dan kaitannya dengan amal. Sehingga dikatakan ibadah yang betul adalah ketika ibadah itu mampu melahirkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Kalau dia ibadah-ibadah saja, tapi tidak menghadirkan ubudiyah, menjadikan dia seorang hamba yang betul, tidak ada ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan kalimat ibad. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil dengan kalimat abdun. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Hamba-hamba Allah ketika mereka berjalan di atas muka bumi, berjalan dengan rendah hati. Ketika mereka diajak berdebat oleh orang-orang jahil, mereka tidak mengatakan kecuali kata-kata yang baik. Banyak abdun Al-Quran yang Allah jelaskan. Wa isbir ala ma yaqulun wa dzkur abdana Dawud zal aid innahu awwab. Bagaimana, ingatlah hamba kami yang bernama Dawud. Allah lahirkan lagi Sulaiman. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Rasulullah juga Allah Subhanahu wa taala panggil dengan kalimat abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maka abdun. Kita pun dipanggil abdun sama Allah kalau kita betul-betul bertakwa. Bahwasanya penghambaan itu akan melahirkan rasa hina. Kita hina di hadapan Allah. Kita merasakan bahwasanya kita hamba yang tidak punya apa-apa. Kita hamba yang selalu membutuhkan Allah, bergantung kepada Allah. Kita hamba yang selalu mengagungkan Allah dengan ketaatan. Penghambaan yang akan melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita layak dikatakan ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahdumuni ahdikum. Para ikhwati fillah, ini dalam tahlil lafal tadi antara amal dengan ibadah, dengan ubudiyah dan lain sebagainya. Kemudian para ikhwati fillah, yang keempat dan yang kita mesti memahami dalam metode takhrij hadis juga adalah ketika kita mengkaji hadis, maka kita mengetahui usulnya. Usul itu dasar, intinya. Dan tahu furu'nya, cabang-cabangnya. Dalam agama Islam itu kita mengenal usul, furu'. Setiap usul ada furu'nya. Kita jangan mengatakan usul adalah akidah. Furu' adalah muamalah, bukan. Usul takbiratul ihram. Itu usul. Furu'nya bagaimana standar kerasnya suara. Ini bagian daripada furu'. Sehingga Al-Baghawi mengatakan dari tadi ya, hadis yang saya ungkap sebelumnya tentang isbaghul wudu, sumastaqbalil qiblah, wa kabbir, dan bertakbirlah. Bahwasanya ulama mengatakan dalam bertakbir ketika sholat dikencengin, dikerasin. Allahu Akbar. Nah gitu.
Ulama berbeda pendapat, kerasnya segimana? Berapa sih kadar keras? Apakah kita teriak Allah? Maka dikatakan, paling tidak didengar oleh orang di samping kita. Pendapat yang pertama. Orang kalau di samping kita tuh dengar bahwa kita bertakbir. Atau paling tidak, itu ada suara yang mampu dijelaskan dengan kata. Allahu Akbar. Nggak pelan gitu. Maka bagian daripada furu'. Kemudian misalnya asyhadu an la ilaha illallah usul. Itu dasar dalam Islam. Bagaimana furu'nya? Apakah orang dikatakan Islam ketika dia mengatakan sesuatu hal yang sama maknanya dengan la ilaha illallah? Apakah dia sudah Islam? Nah, ini furu'nya. Ulama berpendapat. Pendapat ulama yang jumhur boleh. Bahwasanya orang dikatakan Islam meskipun dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Tapi selama ada makna, kata, ada kalimat yang semakna dengan itu, Islam dia. Rasulullah mengatakan ada seorang perempuan. Ditanya oleh Rasulullah, aina Allah? Di mana Allah? Qala fis sama. Maka Rasulullah bersabda, a'tiqha fa innaha muslimah. Bebaskannya dari perbudakan, dia seorang muslimah. Maka kita mengetahui usul dan furu'. Jadi seperti itu kita akan memahami hadis dengan betul. Tidak lama di daerah saya. Setiap jam 15 menit sebelum imsak di masjid sudah dibilang waktu imsak sudah selesaikan sahur. Imsak dalam zaman Rasulullah. Nah, ini jadi masalah lagi. Maka saya bilang, kenapa tidak ada? Saya bilang ada. Zaman Rasulullah sudah ada imsak. Dari mana-mana dalil tentang imsak. Bukhari dengan Muslim. Rasulullah SAW ketika itu bersahur bersama sahabatnya. Datanglah Abdullah bin Mas'ud. Bertanya kepada Anas bin Malik. Selaku pembantunya Rasulullah. Dia mengatakan, mal miqdar baina sahur Rasulullah SAW wa waktu subhi. Berapa jarak antara sahurnya Rasulullah sampai dengan azan itu? Setelah Rasulullah berdiri dari tempat sahur, berdiri terus sholat 2 rakaat. Itu berapa lama jaraknya? Maka Anas bin Malik mengatakan qadri 50 ayat. Jarak antara Rasulullah sholat sampai dengan waktu subuh ketika sahur nih. Jadi Rasulullah sudah berhenti. Sudah berhenti dari sahur. Kemudian Rasulullah berwudu, sholat 2 rakaat dan terus azan. Azan subuh. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, berapa tuh jarak antara sholat sampai ke azan subuh? Maka Anas mengatakan qadri 50 ayat. Seperti 50 ayat. Seperti membaca 50 ayat. Maka ulama Al-Haythami mengatakan 50 ayat itu seperti 10 sampai 15 menit. Maka ini bukan perkara yang bid'ah. Usulnya ada. Maka furu'nya silakan pemahamannya. Sekarang ada ketika saya di Sudan, ada jamaah tabligh. Ini markas jamaah tabligh di Sudan. Markas jamaah tabligh itu tidak pakai mikrofon. Ketika azan ya azan di pojok, dia naik ke batu, di azan Allah Akbar, Allah Akbar. Untungnya orang Sudan mah tahu waktu sholat. Meskipun enggak mikrofon, sudah azan atau sebelum azan itu sudah penuh masjid di Sudan. Untungnya. Coba kalau di kita. Masjid-masjid enggak pakai mikrofon, orang enggak madep. Terus aja dia kerja. Terus aja dia ngajar, padahal udah azan. Maka ketika saya ngobrol dengan Syekh orang Sudan, kenapa nggak pakai mikrofon? Mikrofon itu tidak sunnah. Karena yang akan menyambut panggilan azan itu adalah Allah yang akan menyampaikan ke hati dia. Meskipun sudah pakai mikrofon, kalau Allah tidak panggil hati dia nggak akan datang ke masjid. Betul juga saya bilang.
Cuman untungnya dia tidak mengatakan bid'ah untuk menggunakan mikrofon. Kalau mengatakan bid'ah, saya lawan lagi. Maka usulnya ada. Bahwasanya usulnya adalah mengeraskan suara agar suara kita terdengar. Karena asbabul wurudnya azan, ketika ada seorang bermimpi bahwasanya datang seorang laki-laki mengajarkan kepada saya azan. Kemudian Zaid bin siapa sahabat itu bernama Zaid. Kemudian dia sampaikan perihal mimpinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi ada seorang laki-laki mengajarkan kalimat ini dan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalimat azan lah. Maka kata Rasulullah, itu betul. Maka katakan alqili Bilal. Alqili Bilal fa innahu anda minka sautan. Sampaikan mimpimu tadi tentang azan kepada Bilal. Bahwasanya Bilal suaranya jauh lebih lantang, jauh lebih merdu dan bagus daripada kamu. Padahal Zaid yang bermimpi. Tapi yang disuruh azannya kok Bilal. Rasulullah mengatakan alqili Bilal. Ajarkanlah Bilal. Jadi ketika itu Bilal naik ke atas Ka'bah, Zaid di bawah. Kemudian dia mengatakan kepada Bilal, Allah Akbar, Allah Akbar. Diajarin sama amal Zaid itu. Kemudian Bilal mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian Zaid lagi Allah Akbar, Allah Akbar. Bilal lagi. Fa innahu anda. Anda dalam bahasa Arab lantang, keras, jauh lebih terdengar dalam jarak yang jauh gitu. Maka ini bagian daripada furo. Kita menggunakan mikrofon, itu bagian daripada anda sautan. Bagaimana suara kita didengar. Maka usulnya adalah azan. Azan usul. Kemudian cara azannya, itu bagian daripada furu'. Maka para ikhwati fillah, macam-macam azan. Ada yang Allah Akbar pertama dipelankan, kemudian dua dikeraskan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dalam hati dia. Kemudian dia Allah Akbar dikeraskan 2 kali. Ini pendapatnya Malik. Karena begitu ketika di zaman Rasulullah, Zaid membacakan azan kepada Bilal dan Bilal yang dikeraskan. Ini bagian daripada furu'. Maka di dalam memahami metode hadis itu 4. Yang mesti pertama kita pahami dengan betul secara maknanya. Kemudian tasabut bi alfazil hadis. Kita betul-betul tahu ini loh lafalnya digunakan oleh Bukhari. Ini loh lafal yang digunakan oleh Muslim. Karena nanti ada tahlil secara lafal. Lafal aja akan bisa berubah makna dalam hadis itu. Tentu yang ketiga adalah bagaimana kita menggabungkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan hadis itu. Jadi betul pemikirannya itu. Kumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan amal. Kumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan amal. Digabungkan mana yang paling betul dan mana amal. Kemudian mengetahui al-usul wal furu' fil hadis. Mana itu usulnya dan mana itu furu'nya. Jadi betul dalam pemahaman ini. Bagaimana ketika wudu ada yang dibasuh cuma sampai mifsal. Karena wa aydiyakum ilal marafiq laisa ma'nal ghayah. Mungkin makna al-qasd. Nah, panjang lagi pembahasan. Maka ketika kita ada yang melihat ada orang wudu tapi dia tidak sampai siku misalnya. Itu ada pendapat Imam Malik. Tapi jangan sampai ada orang wudu nggak sampai mata kaki, nggak sampai siku, dia nggak tahu hadisnya, nggak tahu analisanya. Cuman kata orang boleh, kemudian dia cuman itu yang salah. Dia cuman wudu, cuman dibasuh tidak sampai siku, cuman sampai mifsal. Ditanya mana dalilnya Pak? Saya nggak tahu. Kata guru saya, kata kiai boleh. Nah ini yang salahnya yang begini. Selama kita mengetahui amal, dan itu perbedaan dalam perkara furu', jangan salah-salahin. Ada orang nikah, bapaknya nggak ridho dengan dia nikah dengan laki-laki itu. Akhirnya anak itu udah kabur sama laki-laki. Kabur ke kampung, kemudian dinikahi sama ketip, kalau kata orang Sunda ada ketip namanya.
Ya udah nama ketip, dia tinggal sampai 1,5 tahun, 2 tahun, balik lagi ke bapaknya, udah punya anak. Apakah kita jatuhkan dia hukum zina? Tidak. Sudahlah. Yang penting jalur pernikahannya betul. Dia sudah datang ke ketip, dia sudah lakukan akad, sudah dia lakukan walimah secara kecil-kecilan di kampung, sudah. Meskipun tidak ada wali. Karena tidak ada wali, boleh menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Maka dalam perkara ini dalam memahami hadis, ketika kita sudah mujmal, tahu usulnya, maka perkara furu', perbedaan-perbedaan dalam furu' silahkan. Itu tidak tidak dipermasalahkan. Maka ikhwati fillah, di dalam pembahasan kita yang saya kira cukup singkat ini, maka saya cukupkan. Pertama, bagaimana di dalam manhajiyah fi syarhil hadis, manhajiyah di dalam metode di dalam menjelaskan hadis, bagaimana kita mesti menjelaskan dengan Al-Quran. Jadi betul saya dengar dari pemateri Quran, kemudian hadis mutawatir, perkataan sahabat dan tabi'in. Namanya bil ma'sur. Biasanya kalau yang bil ma'sur ini sifatnya asolah, sifatnya keaslian. Itu sehingga dalam bab bil ma'sur tidak banyak pembahasannya, ringkas-ringkas saja. Karena dia tidak dia hanya bersandar pada teks dan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Orisinilitasnya itu ma'sur itu. Sedangkan kita sekarang ada bab tentang kajian-kajian manhajiyatul mu'asirah. Ada metode keterkinian, metode modern, metode kontemporer. Ada wasfi, kemudian ada ada al-ijtimai, ada as-sufi tadi disampaikan. Ini bagian daripada al-mu'asirah. Al-mu'asirah. Boleh kita tahu itu. Nah, cuman ketika kita mengetahui mu'asirah, tahu asolahnya. Sehingga saya pernah mengatakan ini, kita nih ya ikhwah, kita kenal namanya Jamaah Naksabandiyah. Jamaah Naksabandiyah kan. Dia kalau zikir kan Allah. Kalau dalam tahlil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata orang Salafi, emang ada perintah untuk kita zikir dengan Allah, Allah. Kan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Emang ada Allah, Allah. Kan Allah berfirman, Al-Furqan. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah Allah atau Ar-Rahman. Kembali kepada Quran. Furu'nya, usulnya boleh kita berzikir dengan nama Allah, 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 Allah. Furu'nya, rupanya orang Naksabandiyah sampai ke hu. Saya pernah ikut pembimbing S2 saya di Sudan, orang Naksabandiyah. Saya ikut ketika datang ke dia Syekhut Tariqah. Syekhut Tariqah di Sudan. Di Tariqah Naksabandiyah. Kita ikutlah. Syekh, kenapa kok bacanya hu itu apa itu? Dia jelaskan, ya Firdaus katanya. Kullu syai'in raji'un ila Allah. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Begitupun kalimat Allah. Dia bilangnya gitu. Ini analisa dia. Ya kalau betul dapat pahala 2, kalau salah ya sudah dapat pahala 1. Karena kan Allahu la ilaha illahu pertama. Coba kalimat Allah. Allah alif lam ha dhamir. Beliau mengatakan kullu syai'in raji'un ila Allah. Segala sesuatu akan kembali kepadanya. Nyanya itu Allah. Kita buang alifnya. Ada alifnya kan Allah bacaannya. Dibuang alifnya. Jadi lillah, ke Allah lagi. Dibuang yang pertama alifnya, lamnya, jadi lahu, Allah lagi. Dibuang lam yang kedua, jadi hu, Allah lagi. Wallahu allazi la ilaha illahu, dia bilang begitu. Maka ikhwati fillah, di luar daripada makna atau tidak ada makna, mereka sudah menghadirkan Allah dalam diri mereka. Saya mengatakan Syekh Ibrahim Zaid, Profesor Dr. Ibrahim Zaid. Saya kenal Syekhut Tariqah, beliau orang baik. Ketika sebelum sidang S2,
Saya makan satu nampan dengan dia. Dia pernah menjadi rektor Jamiatul Quran. Kalau kita tahu namanya rektor, susah ditemuin. Sudah ada janji, nah dia begitu. Jangankan rektor, baru jadi sekpro saja gaya sudah minta ampun di kita itu. Di Sudan, sudah profesor, guru besar, rektor, kita temuin dia setelah sholat. Kadang dia tidur di belakang masjid. Saya tidur di rumah dia 3 hari. Beliau ngebuatin teh sampai malu. Makan bareng dengan beliau. Subhanallah. Rendah hati orang. Beliau sebagai seorang guru dan dia sebagai seorang dai. Beliau mengajarkan dan memberikan contoh yang baik kepada kita. Jadi terasa betul. Itu yang membuat saya sedih ketika pulang dari Sudan. Karena talaki ilmu seperti ini tidak dapat. Makanya Fatifillah ini bagian daripada usul. Furu'. Di luar apakah itu salah, tidak salah atau benar. Saya tidak ingin menghakimi seperti itu. Karena Naqsyabandiyah itu di kita itu bukan 1-2 orang. Ribuan tarekat. Kalau kita mengatakan itu sesat, apakah menjadi jalan keluar pertikaian di kita? Jadi bagian dari hal yang baik. Maka ikhwatifillah, kembali kepada Quran, kepada Sunnah, kemudian kepada uslub dan qawaid. Uslub itu bagaimana? Uslub itu bentuk berkata. Mubtada khobarnya atau isim fa'ilnya atau isimnya fi'liyah itu uslub. Karena dari uslub kita bisa menentukan hukum. Hadisnya dua-duanya sahih. Tapi kenapa berbeda pendapat masalah hukum? Gara-gara cuma hadis, ini uslub. Dari segi uslub. Dari segi mubtada khobar dan dari segi mubtada khobar ismiyah. Kemudian fi'liyah, isim fi'il fa'il. Hadisnya sahih loh. Cuman hadisnya tentang aklu kullu zinabin haramun. Itu tentang bahwasanya kita tidak boleh aklu zi sibain wa zinabin haram. Bahwasanya memakan yang bertaring dan yang dia bercagak, kayak burung itu jalu, maka tidak boleh. Pertama aklu, berarti kan dia kan masdar. Aklu sibain wa zinabin haram. Ada yang bacanya akala zinabin fi fa'il. Apa istifadahnya? Karena namanya jumlah ismiyah tufidu ala damami wal istiqrar. Jumlah ismiyah mubtada khobar hukumnya tetap tidak berubah. Karena pemahaman mubtada khobar isim ismiyah dalam Al-Qur'an itu hukumnya enggak berubah. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sudah, orang yang baik selama-lamanya dalam kebaikan. Orang yang jahat selama-lamanya dalam keburukan ketika di akhir. Tapi ketika dia fi'liyah fa innahu yufidu ala dawam wa tajaddud. Ada 2 ihtimal. Ketika bentuk matanya itu bentuk fi'liyah, maka bisa jadi dia tufidu ala dawam, hukumnya tetap. Atau tufidu ala tajaddud, mungkin ada hukum baru. Maka di situ berkaitan. Maka kalau Al-Imam Syafi'i mengatakan binatang buas dia bertaring atau berkuku selama dia maklufah, tidak muftaris, tidak buas, halal. Sehingga kayak musang, Syafi'i halal. Musang emang nggak ada taringnya? Ada kukunya ada. Tapi rupanya musang emang nggak buas. Jadi dikatakan makluf dalam Kitabul maka boleh. Bagaimana ini bagian daripada furu'. Sehingga dalam memahami hadis tahu uslubnya. Karena dari segi uslub kita akan mengetahui bagaimana pengamalannya. Kemudian kaidahnya tadi. Asbabul wurud tadi disampaikan, asbabul wurud masuk dalam kajian kritik matan yang pernah saya sampaikan di pekan kemarin. Kemudian tadi munasabat keterkaitan antara hadis dengan perkara-perkara yang lain dan lain sebagainya. Saya kira cukup. Itu yang yang bisa kami sampaikan. Saya kira banyak sekali akhi ikhwatifillah kajian matan
Saya sempat download nih, subhanallah, jazakumullah khair, kepada Syekh Ahmad Al-Mujtaba wa Ismail Haj Abdullah. Ada seorang pengkaji, ada orang penulis jurnal namanya Ahmad Mujtaba Banqo dengan Syekh Ustadz Ismail Haj Abdullah, menuliskan satu tema tentang tafadhal ya Syekh Rifki. Anta Ustaz. Ini setelah pengalaman aja selama di sini. Jadi waktu kita belajar dari dulu kita selalu mempelajari madzhabul arba'ah atau fikih, terutama fikih Syafi'i. Nah, sedangkan ketika saya pindah di sini, di situ banyak yang menganut paham Syiah seperti itu Pak dosen. Nah, berkaitan dengan tadi penjelasan yaitu isbahul wudu fi makarih atau menyempurnakan dalam berwudu. Nah, di sini berkaitan dengan berwudu yang seperti kita tahu dasarnya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, di sini orang-orang Syiah terutama untuk kaki itu mereka diusap bukan dibasuh. Nah, setelah saya cari tahu kenapa mereka mengusap kaki tidak membasuhnya, karena mereka itu berpatokan pada ayat tersebut di jari lam wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Jadi kembalinya kepada mengusap kepala, bukan membasuh wajah. Nah, kira-kira mungkin ada hadis atau apa yang menjelaskan mengenai wa arjulakum wa arjulikum. Seperti itu Pak dosen. Baik. Bagus nih pertanyaannya. Kita ya, Pak Ustaz Syekh Hasan Rifki bisa buka Bidayatul Mujtahid. Apakah di sini tidak boleh kita mengkafirkan Syiah dalam perkara ini? Karena yang hanya membasuh kaki bukan cuma Syiah. Pendapat Abu Hanifah pun membasuh kaki. Bagaimana pandangan kita? Ini hadisnya begini. Hadis tentang tentang al-awaqibu finnar gitu. Bagaimana kita membasuh bagian belakang mata kaki kita tuh. Asbabul wurudnya adalah ketika para sahabat dia membasuh kaki cuman diairin doang. Afwan ya, saya gambarkan kaki saya ini. Afwan. Jadi mereka hanya membasuh bagian sini saja, ininya nih. Maka yang ininya tidak basah, mereka masuk neraka jahanam. Ini hadisnya sahih. Bagaimana hadisnya Ustaz Hasan Rifki? Ada yang tahu hadisnya? Al-awaqibu finnar gitu. Yang bagian belakang ini nggak basah, maka mereka masuk neraka. Itu asbabul wurudnya karena para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala suruhkan dibasuh, hanya dibasahin saja. Tidak dipegang, tidak diusap gitu. Maka Al-Imam Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid mengatakan, maka fal mashu aula. Lihat Ibnu Rushd, kita tahu Ibnu Rushd ini orang filosofi, orang filosof, orang filsafat. Jadi bagi kita yang belum kuat lagi membaca tentang Jauharatul Tauhid, jangan coba-coba baca filsafatnya Ibnu Rushd. Takutnya kita pusing kemana-mana, salah kaprah. Karena perdebatan Ibnu Rushd dengan Ghazali itu nggak habis sampai hari kiamat. Ghazali buat namanya Tahaffudzul Falasifah, membantah tentang kekafiran cara berpikir Ibnu Rushd. Dibantah lagi sama Ibnu Rushd, tahafud, membantah kesesatannya Ghazali. Nggak habis-habis nih. Jadi hati-hatilah. Kalau kita pengen baca dulu Ghazali, selesaikan dulu Ghazali, baru silakan ke Ibnu Rushd. Saya pengen belajar Ibnu Rushd. Saya khawatir tuh, saya nggak yakin dia bakalan benar pemikirannya. Ibnu Rushd mengatakan fal mashu aula. Bayangkan. Ibnu Rushd fikihnya apa? Malik. Fikihnya Ibnu Rushd adalah pendapatnya Malik. Dia merojihkan pendapatnya Malik dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi mengatakan fal mashul arjul fil wudu afsah. Membasuh jauh lebih kuat. Jadi ikhwati fillah, tadi yang dibaca Ustaz Rifki betul. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, itu kan maf'ulun bih tuh. Aghsilu wujuha, maf'ulun bih.
wamsahu, gitu kan, warjulukum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiya maf'ulun bih. Tapi berikutnya wamsahu biruus, dan usaplah kepala kalian. Dua-dua pendapat Quran ini sahih, Syekh Hasan Rifki. Dua ayat yang kita baca, famsahu biruusikum sampai ayatnya famsahu bi ilal ma'ruf famsahu bi saya kalau baca begini jadi lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Itu mutawatir juga. Famsahu biruusikum wa arjulakum mutawatir juga. Jadi dua qiraat ini mutawatir. Semua dijelaskan kemutawatirannya oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya At-Thayyibah. Jadi yang baca arjula, yang membaca arjuli itu mutawatir dua-duanya. Cuman kita membaca yang masyhur wa arjulakum. Dan itu yang terdapat dalam riwayatnya Al-Imam Hafiz Ibnu Al-Hafiz An-Asim. Dan itu yang digunakan. Tapi kita membaca berbagai macam riwayat, selama dia ada sanadnya dan dia paham maknanya boleh. Saya tidak ingin seperti pendapat-pendapatnya orang Saudi. Mesti mengulang kembali sholat. Yang membaca di luar pendapat qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah kan yang dia di bacaan 7 itu kan yang membatasi 7 bacaan kan Abu Bakar Ibnu Mujahid. Bagaimana Abu Bakar Ibnu Mujahid dicerca oleh ulama-ulama yang lain juga. Cuma ini menjadi kiblat di Saudi. Padahal kita ada Ibnu Mujahid, ada Imam Kumbul, ada Imam. Jadi terlepas daripada itu, maka Syiah betul. Selama kita pembahas Syiah yang perkara ini masalah wudu. Karena Syiah mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah hukum, bukan hukum furu', bukan hukum badal. Ini pendapat Syiah nih. Saya ulangi. Pendapat Syiah, kenapa Syiah begitu? Karena memahami tayamum sebagai hukum mustakil, hukum baru tersendiri. Sedangkan pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, tayamum adalah mubaddal, sebagai pengganti dari wudhu karena nggak ada air, maka jadi tayamum. Sedangkan orang-orang Syiah mengatakan namanya tayamum hukum sendiri. Dia bukan mubaddal, bukan pengganti. Maka kita dikasih pilihan ikhtiar. Silakan wudhu atau tayamum. Ini perkara ijtihad. Kalau kita lihat qaidahnya, tadi kan kita bahas tentang kita memahami uslub, memahami kaidah, memahami usul dan furu' dalam kajian ini, agar kita nggak keliru memahami ini. Bahwasanya tayamum kenapa dimasukkan? Karena dimasukkan dalam satu ayat dalam wudhu. Itu pendapat ulama pertama. Bahwasanya tayamum adalah hukum badal, pengganti daripada wudhu. Dan dia bukan ikhtiar. Ketika nggak ada air atau sakit, silahkan tayamum. Kalau Syiah mengatakan hukum dia furu', dia hukum mustakil, tidak ada kaitannya dengan maka ini salah, maka ini keliru lah. Salah dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dalam masalah ijtihad, silahkan saja. Cuman kalau yang di Syiah tadi, ketika saya di Lipia, ada pergerakan-pergerakan Syiah itu di Jakarta Selatan. Itu di Lentera Hati. Mohon maaf, Lentera Hati itu kan perpustakaannya punya Ustaz Quraisy Shihab. Lentera Hati itu ada di belakang Republika Jakarta Selatan. Saya pernah dengan kawan-kawan ke sana. Oh, dikasih kitab Al-Jassos, di Ushul Fiqh. Al-Jassos, kita cari di mana-mana nggak ada. Di situ kita dapat gratis. Cuman itu Al-Jassos bagaimana? Jasusnya betul. Cuman kaidah-kaidahnya diselempengin sama orang-orang Syiah Indonesia. Ada pendapatnya Abi Suja. Abi Suja Syafi'i. Tapi ada pendapat-pendapat yang diselempengin lagi. Saya kesana cuma untuk dapat kitab doang. Cuman setelah kajian di Lipia, kita ada kajian bagaimana kita membantah terutama yang di Pejaten. Saya dengan Ustaz Musli Abdul Karim, Syekh Abdul Musli Abdul Karim.
Syekh kita, kemudian ada Syekh Abdul Rashid Yorkabus, Dr. Daud Rashid. Syekh kita juga. Ada Syekh almarhum Syekh Azami Samiul Jazuli, Syekhuna. Dia juga. Kita bergerak. Bagaimana Syiah itu orang-orang cerdas, akhi. Jangan salah kaprah. Syiah itu hafal qawaid, hafal fikih, bahasa Arabnya lempeng. Nah, saya bilang, oh Syiahnya aja begini, gimana orang awam di kita? Di kita ngaku pengikut Habib, bahasa Arabnya, pemahamannya sah. Itulah yang kalah sama orang-orang Syiah. Jadi kalau kita bisa meluruskan. Hadis-hadis Hasan Hussein banyak yang sahih. Tapi ketika dia keluar dari mulut Syiah, jangan diterima. Hadis Hasan Hussein, hadisnya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan, Ja'far Shadiq itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama besar Islam. Cuman pendapatnya diselempengin sama Syiah. Jadi ketika kita mendapatkan pendapat Ja'far Shadiq dari mulut Syiah, jangan diterima. Tapi kalau dari syekh-syekh kita, dari ustaz-ustaz kita, mengatakan riwayat asal dari Ja'far Shadiq, boleh kita ambil. Karena itu ulama besar. Kemudian pendapat hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ketika dia keluar dari mulut-mulut Syiah, jangan diterima. Tapi ketika dia keluar dari mulut-mulut yang lain, dari ulama sunnah, kita ambil. Nah, jadi masalah Syiah tadi yang saya miliki, tidak boleh kita sampai mengkafirkan karena masalah ini. Karena ini masalah furu'. Dan dua bacaan itu semuanya mutawatir. Jazakumullah khair. Ada yang lain sih? Jadi kita cukupkan. Saya belum sempat absen lagi. Saya hadirkan saja. Oh iya, ini sudah pertemuan ke-7. Sudah pertemuan ke-7, kita UTS besok. Saya malu juga bagaimana orang-orang ulama kayak antum-antum saya kasih UTS juga. Ini saja, kerjakan saja. Saya kasih 90 semua. Enggak masalah. Saya malu juga. Bagaimana Syekh Hasan Rifki saya kasih soal. Saya tidak punya adab namanya. Karena ini bagian dari akademik, ada UTS, saya kerjakan. Tapi saya akan kasih nilai terus. Di sini ada Syekh Madsoni, ada Syekh Anuraga, ada yang kasih, bagaimana saya uji beliau. Beliau guru-guru saya, ustaz saya. Kerjakan saja. Ini bagian daripada, kerjakan saja. Nilai terus saya kasih. Masya Allah. Jadi minggu depan kita UTS. UTS-nya saya kirimkan ke Syekh Madsoni, kerjakan dengan baik. Saya tidak mungkin, saya kasih nilai saja. Tidak mungkin saya menyalahkan pendapatnya Syekh Hasan Rifki. Saya bisa tercela begitu. Kerjakan saja. Insyaallah Allah mudahkan kita selama Ramadan ini kita akan lanjut terus sampai akhir, nggak ada libur katanya. Saat nggak ada libur katanya, lanjut terus kecuali Idul Fitri liburnya, Allahu Akbar. Mestinya libur. Kita macam kampus-kampus negeri saja. Itu apalah. Ini bagian daripada sudah rapat sudah. Jazakumullah khair kepada pemateri. Saya ulangi tadi untuk makalah-makalah tolong dikirimkan karena ini bagian daripada penilaian, karena nanti ada rapat penilaian juga. Makalah-makalah tolong dikumpulkan. Kemudian pekan depan kita UTS. Biasanya begini. Saya akan kirimkan kalau ada pertanyaan sedikit kita selesaikan. Besok pertemuan ke-8 sudah. Pertemuan ke-7 deh. Jazakumullah khair kepada ikhwah sekalian, kepada pemateri, dan ikhwah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait bidang hadis, silakan japri saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Ustaz.